Sampai jumpa, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan anak didik yang kami kasihi dan kami banggakan. Saat ini pantas kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkat-Nya melimpah untuk kita. Situasi saat ini tentu sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak terasa bahwa sekarang kita sudah berada pada penghujung tahun. Dunia kita saat ini belum pulih, maka kita masih tetap diajak untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Sekaitan dengan itu, maka penerimaan hasil belajar anak didik kami masih tetap akan diumumkan melalui wali kelas dan WA kelas. Besar harapan kami, semester depan dunia kita sudah lebih baik. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kami cintai, mari kita tetap menjaga kesehatan dan mari kita tetap terbuka untuk belajar. Terkhusus untuk anak didik kami, supaya tetap terbuka untuk belajar dan asah keingintahuan tentang hal baik dan yang berkaitan dengan pembelajaranmu. Kesempatan tidak datang dua kali, anakku. Maka kesempatan ini isilah dengan baik demi masa depanmu. Bapak, Ibu, dan anak didik kami, program sekolah akan tetap jalan dan akan tetap kita tingkatkan sesuai dengan perkembangan saat ini. Kita berharap bahwa kita tetap dapat mempertahankan mutu sekolah kita. Untuk itu, bagi siswa-siswi yang setia belajar dan memperoleh hasil yang memuaskan, selamat untukmu, anak-anakku. Dan bagi anak didik kami yang belum maksimal memberikan diri belajar selama ini, mari buka hatimu, buka pikiranmu, masih terbuka waktu untukmu. Mulai lagi dan lagi. Untuk itu, anak didik kami sampaikan profisiat untuk kita semua. Salam sehat dan semoga kita semua dapat menjalani hari-hari kita ke depan. Selanjutnya, PKS akan menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan program kita ke depan. Maka, kami sampaikan kepada kita semua, salam dan selamat Natal dan Tahun Baru Horas. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, dan anak-anak didik kami sekalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Bapak, Ibu, orang tua, siswa-siswi kami, kita telah menyelesaikan tahapan proses pembelajaran selama 1 semester dengan sistem pembelajaran daring karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Selama pembelajaran daring ini, banyak kesulitan yang kami hadapi dari pihak sekolah, terutama para pendidik. Antara lain, siswa tidak peduli terhadap proses pembelajaran. Siswa terlambat mengikuti proses pembelajaran. Siswa sulit dihubungi. Siswa menunda, bahkan tidak mau mengerjakan tugas. Maka Bapak, Ibu, jika ada nilai di rapot yang kosong, itu berarti anak tersebut sama sekali tidak memberi respon atas pembelajaran dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Untuk itu, Bapak, Ibu, kami mohon kerjasama yang lebih intens lagi dengan pihak sekolah agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara lebih maksimal lagi, terutama untuk siswa kelas 9 yang harus melakukan persiapan maksimal untuk melanjutkan ke sekolah menengah atas. Untuk tahun ini, memang dalam rencana program pemerintah,
ujian nasional untuk kelas 9 ditiadakan, tetapi untuk kelas 8 akan diadakan AKM, Assessment Kompetensi Minimum, survei karakter, dan survei lingkungan pelajar. Tentang program ini akan disosialisasikan kemudian. Bapak Ibu yang kami hormati, KKM atau kriteria ketuntasan minimal untuk tahun pelajaran 2020-2021 adalah sebagai berikut. Untuk kelas 9, KKM untuk kelas unggulan dan kelas reguler dibedakan dan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara untuk kelas 7 dan 8, KKM disamakan untuk kelas unggulan dan kelas reguler, yakni 80 untuk mapel agama dan pendidikan kewarganegaraan, sedangkan mapel yang lainnya 78. Selanjutnya, Bapak Ibu, pembagian rapot akan kita laksanakan secara online pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 9.00 WIB melalui wali kelas masing-masing. Jadi Bapak Ibu tidak usah datang ke sekolah, cukup hanya melihat rapor anak-anak kita secara online. Libur sekolah untuk semester ganjil akan dimulai pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020. Anak-anak kita akan masuk kembali mengikuti pembelajaran secara daring pada tanggal 4 Januari 2021. Dan direncanakan akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas mulai 11 Januari 2021. Maka nanti Bapak Ibu pada bulan Januari kami berharap Bapak Ibu akan menandatangani surat pernyataan setuju atau tidak setuju dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Dan untuk itu nanti kami mohon pada bulan Januari nanti Bapak Ibu menyediakan dan membawa materai Rp6.000. Tetapi untuk hal ini akan kami beritahukan lebih lanjut. Dan untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas akan kami beritahukan kemudian menunggu petunjuk dari Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Mohon maaf jika ada kekurangan kami selama 1 semester ini, dan semoga kerjasama yang baik dapat semakin kita tingkatkan untuk semester ke depan. Selamat menyambut Natal dan selamat menyambut Tahun Baru. Semoga damai dan sukacita Natal senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga kita. Salam dari kami keluarga besar SMP Swasta RK Bintang Timur, Pematang Siantar. Horas, horas, horas. Salam sejahtera buat kita semua. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hingga pada saat ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi napas kehidupan. Baik buat orang tua anak didik kami, di sini kami dari PKS Kesiswaan mau menyampaikan beberapa hal terkait proses pembelajaran yang kurang lebih 1 semester ini yang berlangsung dalam pembelajaran kondisi daring. Baik, yang pertama yang perlu saya sampaikan di sini mengenai kedisiplinan anak-anak kita dalam mengikuti proses pembelajaran selama kurang lebih 1 semester ini. Selama ini masih ada kami jumpai anak-anak kita yang masih tidak mengikuti disiplin sekolah, yang mana anak-anak kita masih ada yang terlambat mengikuti pembelajaran. Anak-anak kita terlambat mengikuti pembelajaran, sebagian itu dengan alasan terlambat bangun. Dan ini bukan hanya 1-2 orang, ini masih tergolong lumayan banyak. Ini mungkin karena dampak anak-anak kita yang mungkin belajarnya dari rumah, jadi sudah terlalu lama
di rumah jadi keenaan tidurnya. Jadi ini masih sering kami jumpai anak-anak kami yang terlambat mengikuti pembelajaran. Yang berikutnya juga dengan faktor-faktor yang lain, mungkin karena jaringannya yang kurang lancar atau sering dikatakan lelet, dan juga faktor-faktor yang lain. Yang berikutnya, masih ada juga anak-anak didik kami yang tidak mengikuti pembelajaran. Ketika kami tanya kenapa si anak tidak mengikuti pembelajaran, sebagian anak memberi alasan karena si anak membantu orang tua, mungkin itu membersihkan rumah dan mungkin mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi itu satu hal yang kami agak sayangkan, karena mengingat kondisi si anak atau si anak seharusnya itu masih di jam pelajaran yang tugasnya adalah mengikuti pembelajaran yang ada dari sekolah. Jadi kepada Bapak, Ibu, orang tua, anak didik kami memohon kerjasamanya. Mari kita untuk kedepannya saling kerjasama untuk selalu memantau atau mengingatkan anak-anak kita agar benar-benar mengikuti pembelajaran dengan baik. Kami yakin dan percaya dengan kerjasama yang baik, maka apa yang kita impikan atau cita-citakan akan masa depan anak-anak kita pasti dapat terwujud. Baik Bapak Ibu, orang tua, anak didik kami, hal lain yang sangat penting mau kami sampaikan kepada Bapak Ibu, orang tua, anak didik kami. Mari kita, Bapak Ibu, memantau anak kita dalam hal penggunaan alat teknologi yang sedang dipakai anak kita, terkhusus untuk Android atau handphone, yang mana ini salah satu alat yang sangat berperan aktif dalam proses pembelajaran daring. Baik, kenapa kami sampaikan seperti itu? Mengingat ada kami temukan di antara anak didik kita yang salah menggunakan alat komunikasi atau handphone atau Android yang dipegangnya. Masih ada kami jumpai yang membuka situs-situs yang tidak baik atau tidak pantas, apalagi masih seusia mereka. Itu belum layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita. Jadi mari kita saling bekerja sama. Selain melihat anak kita selama proses pembelajaran, mari kita pantau atau sesekali kita cek handphone atau Android anak-anak kita, supaya anak-anak kita tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Baik, yang berikutnya, di sini juga kami mau menyampaikan prestasi yang diperoleh SMP Bintang Timur selama kurang lebih 1 semester ini. Walaupun dalam pembelajaran jarak jauh atau daring, sekolah SMP Bintang Timur mengikuti beberapa perlombaan. Salah satunya adalah KSN, yaitu kompetisi sains nasional yang selalu diselenggarakan tiap tahunnya. Yang berikutnya itu ada lomba dari SMK Grafika Media Medan. Yang selanjutnya lomba yang diselenggarakan oleh Komdikam. Komdikam itu adalah Komisi Pendidikan Keuskupan Agung Medan. Dan juga ada lomba Hari Pangan Sedunia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, dari beberapa lomba yang telah diikuti SMP RK Bintang Timur Pematang Siantar, puji Tuhan Bintang Timur masih diberi kesempatan untuk memperoleh juara di bidang kompetisi sains nasional atau KSN. Yang pertama dalam bidang lomba matematika, yang mana untuk tingkat kota Madya Siantar, Bintang Timur itu memperoleh peringkat 1. Dan untuk tingkat provinsi Sumatera Utara juga memperoleh peringkat 1. Dan sebagai salah satu utusan dari provinsi Sumatera Utara untuk mengikuti tingkat nasional. Yang kedua, lomba bidang IPS. Untuk kota Madya Pematang Siantar, Bintang Timur itu peringkat 1. Untuk Provinsi Sumatera Utara itu peringkat 2 dan juga salah satu utusan untuk tingkat nasional. Yang ketiga,
dalam bidang lomba KSN, bidang studi IPA, Bintang Timur memperoleh peringkat 3 untuk tingkat Kota Madya Pematang Siantar. Baik, demikian prestasi yang diperoleh SMP Bintang Timur selama proses pembelajaran daring. Sekali lagi, besar harapan kami, mari kita, Bapak Ibu, orang tua anak kami, untuk saling bekerja sama untuk kedepannya. Salam sehat. Baik, Bapak Ibu, orang tua anak didik kami, akhir kata kami dari pihak sekolah dan khususnya dari pihak PKS Kiswaan sangat mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama Bapak Ibu yang telah membimbing anak-anak kita selama proses pembelajaran daring kurang lebih dalam 1 semester ini. Selamat menyambut Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Kuat pengalaman, kami terus buktikan, kami yang terdepan.